Hola guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan atas banyaknya request kalian di kolom komentar pada video-video kita sebelum-sebelumnya, maka kali ini saya persembahkan buat kalian semua. Inilah dia PC rakitan 1 jutaan aja, lebih tepatnya 1,2 juta. PC rakitan Kirihori ini akan coba untuk dipakai main game Valorant dengan resolusi Full HD tentunya. Selain itu kita juga akan tes dengan beberapa game lainnya. Kemudian kita akan juga tunjukin konsumsi dayanya dan kita juga akan kasih tahu step by step cara ngerakitnya. So, gak usah lagi panjang lebar jadi lama, yuk tontonin videonya sama-sama. Part pertama yang akan kita spill di sini adalah motherboardnya. Dan ini adalah Asus H61. Motherboard untuk soket Intel 1155 ini support untuk prosesor Intel generasi 2 dan 3. Fitur-fiturnya standar Mobo klasik 1155. Jangan harap ada slot NVMe dan juga front panel untuk USB 3. Sudah bisa nyala aja, udah alhamdulillah. Hehe. Harganya motherboard ini bisa kita beli di marketplace dengan harga Rp219.000. Kemudian kita ke otaknya atau lebih tepatnya adalah prosesornya. Dan ini adalah sebuah prosesor seharga 50 ribuan. Apakah itu? Nggak lain dan nggak bukan adalah Intel Core i3 2120. Prosesor ini cuma punya dual core aja tapi udah dilengkapi dengan 4 thread. Speednya juga nggak kenceng-kenceng banget, dia punya frekuensi dasar di 3,3 GHz. Kalau ada yang nanya kenapa nggak Core i3 Gen 3 aja, jawabannya adalah karena kita punyanya yang ini aja. Selain itu alasan ngepres budget adalah juga faktor utama. Karena harga prosesor ini seperti yang kita bilang, dia dijual dengan harga cuma Rp50.000 aja. Lebih mahal harga paketan internet kita dalam sebulan. Lanjut ke VGA-nya. Di sini tentu aja kita pakai VGA Kirihori pula. Saya sempat belusukan kemana-mana untuk cari keberadaan ini VGA. Dan ketemulah di gudang kita VGA OEM Dell Radeon SD 7570. VGA ini punya spesifikasi masih di 1 GB GDDR5 128-bit. Sebagai sebuah VGA low profile, dia punya TDP yang kecil yaitu cuma 60 watt aja. Harganya di marketplace bisa kita temui VGA ini dijual dengan harga Rp300.000 aja. Murah banget. Selanjutnya untuk RAM di sini kita pakai RAM DDR3 dari Patriot Signature dengan besar 4 GB x 2. Jadi total RAM yang kita gunain adalah 8 GB. Untuk RAM 8 GB DDR3 sendiri harganya sekarang udah sangat murah. Di marketplace kita bisa temui RAM sejenis ini dijual dengan harga mulai dari kisaran 100 ribuan aja. Kemudian untuk storage di sini kita pakaiin SSD biar booting dan buka aplikasinya kenceng. Dan ini adalah SSD VisiPro dengan besar 128 GB. Harga SSD ini bisa kita beli di marketplace dengan harga Rp185.000. Nah, buat kalian yang ngerasa pakai SSD 128 GB itu kurang, kalian bisa pakai yang 256 GB atau kalian bisa juga tambahin harddisk biasa sebesar 320 GB atau 500 GB yang juga harganya murah. Jadi intinya tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Terus di sini untuk coolernya, karena ini rakitan PC Kirihori, kita nggak pakai cooler yang aneh-aneh. Kita mencukupkan diri pakai stok cooler Intel untuk LGA 1155 yang bisa kita beli di harga 30 ribuan aja. Terakhir untuk PSU dan casingnya kita punya yang satu paket dan ini adalah Enlight EN200. Casing mini ini udah include dengan PSU di dalamnya. Besar PSU yang disematkan dalam paket pembeliannya juga cukup lumayan yaitu sebesar 300 watt. Selain itu PSU original Enlight 300 wattnya kabel-kabelnya juga udah pakai kabel yang slim dengan warna hitam yang oke banget. Jadi lebih gampang ditata pas kita ngerakitnya nanti. Casing plus PSU ini bisa kita beli di marketplace dengan harga cuma Rp330.000 aja. Murah kan? Hehe. Oke, lanjut kita spill cara ngerakitnya, utamanya buat kalian yang masih pemula. Hal pertama yang kita lakukan adalah siapin dulu motherboardnya. Pastikan bagian soket prosesornya itu bersih dan nggak ada kotoran yang mengganggu. Kalau kelihatan ada kotoran seperti ini, kita bersihkan aja pelan-pelan. Dan kenapa harus bersih? Karena kalau ada kotoran yang mengganggu di bagian soket prosesornya, terkadang hal itu bisa bikin prosesor nggak terbaca dengan sempurna. Langkah selanjutnya kita akan pasang prosesornya. Biar lebih mudah pegang prosesor dengan posisi sejajar seperti ini. Pastikan bagian pinggir prosesornya yang agak menjorok ke dalam ada di bagian atas seperti ini. Kemudian kita bisa pasangkan ke soket prosesornya dan karena posisi megang prosesornya tadi udah kita atur dengan posisi sejajar, maka nantinya dia akan masuk ke dalam soketnya dengan mudah seperti ini.
Ingat, prosesor ini nggak bakalan bisa kepasang ke soketnya kalau posisinya salah, karena soket dari prosesornya itu pas dengan bentuk prosesornya seperti yang kalian lihat ini. Kemudian setelah itu kita bisa kunci prosesornya seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu memasang pasta prosesor. Untuk pastanya bebas, kalian mau pakai yang murah, yang sedang, yang bagus, atau pakai pasta gigi sekalipun nggak masalah. Yang jelas sebisa mungkin selalu pasang pasta prosesornya saat ngerakit PC. Masangnya juga nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja dan nggak perlu sampai terceletat ke mana-mana. Setelah pasta udah kepasang, sekarang kita ambil stok coolernya. Perhatikan di bagian bawah coolernya ada 4 buah bagian pengunci yang ujungnya berbentuk seperti yang kalian lihat ini. Keempat ujung ini nanti akan kita masukin ke dalam lubang di motherboardnya. Selain itu di bagian ini ada penguncinya supaya cooler ini terpasang dengan sempurna ke motherboardnya nanti. Untuk masangnya, paskan dulu posisinya, usahakan agar kabel power pin konektornya nanti bisa dipasang dengan mudah. Kalau udah ketemu posisi yang pas, kita masukin aja bagian kaki-kakinya tadi ke lubang motherboard seperti ini. Kemudian tekan hingga benar-benar masuk ke dalam lubang, kemudian kita putar penguncinya dan tekan knopnya sampai berbunyi klik. Lakukan hal yang sama pada keempat kaki dari coolernya. Bila udah, kalian bisa cek bagian belakang mobonya. Bila cooler terpasang dengan sempurna, maka kita akan lihat ada ujung kaki berwarna hitam di bagian penguncinya yang posisinya mentok seperti ini. Kalau udah kelihatan begini, itu tandanya coolernya kepasang dengan benar dan sempurna. Bila udah, sekarang kita bisa pasang kabel power coolernya ke pin CPU coolernya seperti ini. Ini wajib kepasang ya, karena kalau nggak kepasang maka coolernya nggak bakalan bisa nyala, sehingga prosesor bisa jadi kepanasan. Kemudian selanjutnya kita pasang RAM-nya. Untuk masang RAM tentunya gampang banget. Kita perhatikan di sini. Posisikan RAM sejajar dengan soketnya seperti ini. Bagian yang menjorok ke dalam sejajar dengan posisi lubang soket RAM-nya. Ini harus benar, karena kalau kebalik, dia nggak akan bisa masuk ke dalam soketnya seperti ini. Bila udah kepasang semua, pastikan juga bagian pengunci RAM-nya di sebelah kanan dan kiri itu benar-benar mengunci dengan posisi sempurna. Lakukan hal yang sama dengan RAM yang satunya. Oke, udah beres, sekarang kita siapin dulu casingnya. Kita rapiin dulu kabel-kabel PSU-nya ke sisi luar supaya lebih gampang masangnya. Pertama, seharusnya kita pasang dulu back panel motherboardnya. Di bagian samping casing ada lubang seperti ini. Ini adalah tempat dari back panel mobonya. Cuman karena mobo yang kita pakai back panelnya kesingsal, jadi kita skip aja bagian ini. Pertama di sini kita siapin kabel-kabel front panel power, USB dan audionya seperti ini. Kita akan posisikan kabel-kabel ini nanti ada di bawah motherboard. Hal ini kita lakukan agar perakitannya jadi lebih rapi. Jadi walaupun kita rakit PC kerihuris, bisa mungkin manajemen kabelnya tetap bisa rapi. Kemudian kita ambil mobonya, kemudian kita pasang dulu front panel powernya seperti ini. Di mobonya itu biasanya ada tulisan F panel untuk power button, reset, HDD LED, dan power LED-nya. Pasangkan kabel front panelnya sesuai dengan kode pada mobonya. Bila udah, kita pasangkan kabel untuk USB portnya seperti ini, kemudian lanjut pasang pula kabel untuk port audionya. Nah, kalau udah beres, kita tekuk aja kabel-kabelnya ke bagian bawah mobo, kemudian pasang mobo ke dalam casingnya. Nah, di sini karena kabel power 4 pin dari PSU itu bentuknya slim, ini kita taruh juga di bawah motherboardnya. Kemudian kita pasangkan 4 pin power dari PSU-nya ke mobonya dulu. Barulah setelah itu kita pasang baut-bautnya ke 4 sisi motherboardnya. Masangnya jangan kenceng-kenceng dulu agar lebih presisi dan mudah untuk ngepasin ke 4 sisi-sisinya. Kalau udah kerasa pas, baru kita kencengin lagi semua baut-bautnya tersebut. Nah, di sini casing Enlight ini dia punya kabel front panel untuk USB 3.0-nya. Tapi karena mobonya nggak support atau nggak ada slot USB 3.0, jadi kabel ini kita kesampingkan saja ke bagian atas, kita tata biar rapi dan nggak selbut ke mana-mana. Setelah itu kita pasang kabel power 24 pin ke motherboardnya. Masangnya juga gampang banget, kita tinggal paskan ke soket atau lubang power 24 pinnya di motherboard, dan kalau nggak pas dia nggak bakal bisa masuk. Jadi kalau bisa masuk itu tandanya udah pas. Pastikan 24 power pin ini masuk dengan kenceng dan sempurna. Selanjutnya kita akan pasang storage SSD-nya. Nah, untuk casing EN200 ini, tempat SSD-nya itu ada di bagian sampingnya. Jadi kita perlu buka dulu baut penguncinya seperti ini, dan bila sudah maka nanti akan ada mounting SSD-nya seperti ini. Kita tinggal ambil SSD-nya dan posisikan dengan benar, kemudian baut di bagian belakangnya. Untuk ngebautnya kita cukup baut 2 sisi aja.
bagian pojok kiri atas, dan bagian kanan bawah atau sebaliknya. Dengan begini ini udah cukup kenceng dan nggak bakal goyang-goyang. Kalau udah kepasang begini, selanjutnya kita ambil kabel SATA-nya dan pasang dulu ke slot SATA di motherboard-nya seperti ini. Kemudian kita ambil kabel power SATA di PSU-nya, kemudian pasangkan ke slot SSD-nya seperti ini. Lantas pasang juga kabel SATA dari mobo ke slot SSD-nya seperti ini. Nah, bila udah kita pasang kembali mounting SSD-nya ke bagian sisi casing-nya seperti tadi. Pastikan kedua buah baut pengunci mounting terpasang dengan sempurna. Kemudian sebisa mungkin rapikan dulu kabel SATA dan kabel power PSU-nya. Biasanya kabel SATA-nya kita masukin ke bagian bawah mobo seperti ini biar kerasa lebih rapi. Sampai di sini kita hampir selesai ngerakit PC-nya. Langkah terakhir kita akan pasang VGA card-nya. VGA card-nya sendiri kita akan pasang ke soket PCI-nya yang di mobo ini warnanya biru dan memanjang seperti ini. Kita ambil VGA-nya kemudian paskan posisi kaki-kakinya ke slot VGA-nya. Bila udah kerasa pas, kita tekan saja perlahan sampai kaki-kaki VGA-nya masuk ke slotnya dengan sempurna. Kemudian jangan lupa pasang baut pengunci di mounting sebelah samping agar VGA-nya nggak goyang-goyang seperti ini. Sampai di sini kita bisa lihat rakitan PC-nya udah selesai dan tampak rapi. Jadi walau kiri hore dia juga tetap rapi dan sedap dipandang. Selanjutnya kita bisa biarkan posisinya begini atau bila perlu kita bisa pasang tutup side panelnya. Kemudian baut sisi samping-sampingnya seperti ini. Dan rakitan PC kiri hore kita udah selesai dan siap digunakan. Sekarang kita akan spill perkiraan budget yang kita habisin dalam rakitan PC kita kali ini. So, total rakitan kita kali ini adalah sebesar Rp1.232.000. Ingat, totalan ini hanyalah perkiraan berdasarkan harga rata-rata yang ada di marketplace. Dan ini nggak termasuk ongkir serta biaya rakit PC-nya kalau kalian ngerakitkan PC-nya ini alias nggak ngerakit sendiri. Selanjutnya kita akan tes PC kiri hore 1 jutaan ini. Karena tadi kita bilang ini PC akan dipakai untuk main game Valorant, maka kita akan tes game Valorant dalam beberapa skenario. Semua pengujian yang kita lakukan saat main game Valorant kita lakukan dengan resolusi Full HD alias 1080p. Dan beginilah hasilnya. Pertama kita mainin dengan setting low di 1080p. Hasilnya bisa kita lihat game berjalan dengan lancar banget dengan FPS rata-rata bisa mencapai 95 fps. Selanjutnya kita naikin lagi FPS-nya ke setting medium dengan resolusi yang sama yaitu 1080p. Hasilnya sama sekali nggak ngecewain karena game tetap berjalan smooth dan lancar banget dengan mendapatkan FPS hingga di 72 fps. Dan karena penasaran, sekali lagi kita naikin lagi settingnya ke setting high di resolusi 1080p pula. Hasilnya ternyata masih mantap. Game berjalan dengan lancar dan smooth dengan grafis yang juga bagus, dengan mendapatkan FPS di kisaran 69 fps. Ini jos banget mengingat PC yang kita rakit ini cuma PC seharga 1,2 juta aja. Untuk melihat perbandingannya akan kita tunjukin seperti ini. Kemudian untuk suhunya, di sini juga masih kelihatan oke ya. Dengan CPU dan GPU usage rata-rata hampir maksimal, suhu CPU-nya itu ada di kisaran 64 derajat Celcius aja. Kemudian untuk GPU-nya sendiri suhunya tertahan di kisaran 75 derajat Celcius. Nah, selain Valorant sebenarnya kita punya 2 game lain yang sempat kita tes. Maunya kita tes lebih banyak lagi tapi nggak keburu. Di sini kita ada main game Minecraft dan juga GTA 5. Dan seperti inilah hasil pengujiannya. Kemudian untuk konsumsi dayanya sendiri saat digunakan untuk aktivitas standar seperti browsing, nonton YouTube dan sebagainya, konsumsi dayanya adalah di kisaran 60 watt. Sedangkan untuk dipakai ngegame, konsumsi dayanya sendiri ada di kisaran 90 watt. Dengan konsumsi daya segituan ini udah termasuk irit daya banget dan jauh-jauh dari sahabat PLN. So, gimana nih pendapat kalian tentang PC rakitan 1 jutaan kita kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian semua di kolom komentar. Jangan lupa like pula kalau kalian suka video ini dan tentunya boleh dislike kalau kalian nggak suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.